Shalom Bapak Ibu Jemaat Bait Kudus. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Yang beribadah di rumah secara online, shalom, dan saya percaya sore hari ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Dan saya mau Bapak Ibu bagikan damai sejahtera dan sukacita itu untuk orang-orang yang ada di sebelah kanan kiri Bapak Ibu semuanya. Kasih salam terbaik, kasih senyum terindah, katakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, dan Tuhan Yesus indah dalam hidup kita. Amin, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bulan ini mengajarkan pada kita bagaimana kita menjadi murid Yesus yang sejati. Berjalan bersama Yesus. Kita harus mau menjadi seperti Yesus. Dan itu berarti hidup kita harus mau berbeda. Tidak seperti dunia. Bapak Ibu siap berbeda dengan dunia? Siap menjadi murid Yesus yang sejati? Siap berjalan bersama Yesus? Yang siap, mari bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan. Yang di rumah, mari bangkit berdiri. Kita mau mengalulukan Tuhan kita dan kita mau menyatakan pada Tuhan bahwa setelah berjalan bersama Tuhan, hidupku takkan lagi sama. Haleluya. Amin. Yes. Bait Kudus, sama-sama mari nyatakan, Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, sumber segala yang ada Tuhan, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku dan hidupku takkan sama. Kami tahu Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Berjalan bersama Tuhan membuat kita berbeda. Berjalan bersama Tuhan membuat kita istimewa. Sama-sama mari nyatakan, Kaulah satu-satunya, sumber segalanya, sumber dari segalanya. Kaulah kebenaran dan kehidupan kami, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar. Sama-sama mari katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atas dan hidupku takkan sama. Amin. Sebab ku tahu sungguh, ku tahu sungguh, amin Tuhan, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Engkau yang berkuasa, dan nyatakan, hidupku takkan sama. Oh, oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Sebab Dialah alasan kita hidup, sebab Dialah alasan kita maju, sebab Dialah alasan kita untuk menang, sebab Dialah alasan kita untuk kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Kaulah alasan untuk ku hidup, amin, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, menyenangkan-Mu Tuhan. Engkaulah
satu-satunya alasan bagi kami. Kaulah alasan untuk ku hidup. Amin. Hanya menyenangkan-Mu, Yesus, Yesus. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Jadi berbeda bersama Yesus. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yesus, Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Kami tidak bersama lagi Tuhan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Amin. Yes, lebih dahsyat lagi sorak-sorainya bagi Tuhan kita. Berjalan bersama Tuhan, jangan menjadikan kita menjadi sama seperti dunia. Jadilah berbeda, karena itu yang Tuhan mau. Jadilah istimewa, karena itu Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita bersinar bagi Dia. Kita bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu pujikan satu pujian ini. Mungkin ini pujian yang masih terdengar baru, tapi maknanya luar biasa. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Mari bersinar bagimu. Hey! Kasih-Mu padaku. Amin. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagimu. Hey! Sebab kasih Allah yang membuat kita berbeda. Sebab kasih Allah yang membuat kita istimewa. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Amin. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku sinar bagimu. Kau Allah
bersinar bagi Tuhan kita? Siap bersinar bagi Tuhan kita? Yang siap bersinar boleh lambai-lambaikan tangan. Kasih tahu kanan kiri, katakan aku siap bersinar buat Tuhan yang luar biasa. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Jemaat. Yang di rumah silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Menjadi murid Yesus harus membuat kita berbeda. Seringkali disampaikan oleh Gembala Sidang, ketika kita sama aja saat kita memutuskan untuk kita menerima Tuhan, berarti ada yang salah dengan diri kita. Dan mulai hari ini, ambil komitmen. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, ada dua pilihan. Take it or leave it. Ambil jalan Tuhan dan tinggalkan dunia. Atau tinggalkan Tuhan dan ambil jalan dunia. Pilihan ada dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan mau, kita memilih hidup kekal bersama dengan Dia. Dan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, kita mau bawa hati kita sungguh-sungguh, kita mau mulai bertanya pada Tuhan. Sudahkah kita punya hati yang sungguh-sungguh siap untuk berubah seperti apa yang Tuhan mau? Mari kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita bawa terus persembahan kita, hati kita. Biar Tuhan yang selidiki hati kita. Biar Tuhan yang lihat hati kita. Seberapa Tuhan lihat hati kita sungguh-sungguh buat Dia. Seberapa Tuhan lihat hati kita sungguh-sungguh mencintai Dia. Mari sama-sama kita nyatakan. Ku datang dengan syukurku membawa, amin, kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu, sebab karyamu terlalu ajaib bagi kami Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih amin, menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ini kami membawa hati kami Tuhan. Yes. Ku membawa hatiku, katakan, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu dan ku bawa hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami Yesus, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Panggil namanya Yesus. Kami datang dengan segenap syukur kami Tuhan. Ku datang dengan syukurku, kami bawa Tuhan, bawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu, sebab karyamu terlalu ajaib bagi kami Yesus. Karyamu indah bagiku, satu kasih Yesus, menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Kami membawa hati kami kepadamu Tuhan. Ku
hatiku Tuhan, ku membawa hatiku. Haleluya. Amin. Yesusku, Kau terindah selamanya. Kami membawa hidup Kami Yesus, ku membawa hidupku, hanya Engkau. Amin Tuhan, Kau terindah Yesus, menyembahmu Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu. Amin Tuhan. Hatiku persembahan bagi-Mu, dan jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Dan ini hati kami Yesus, hatiku persembahan bagiku, jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hati. Ini hati kami Tuhan, hanya Engkau. Ini hidup kami Tuhan, sebab Engkau terlalu indah bagi kami Yesus. Dan ini kami membawa segenap hidup kami ke hadapan-Mu Tuhan. Ku membawa hidupku, ku membawa hidup, dan hanya ini persembahan kami Yesus. Amin. Untuk Yesusku, Yes, sebab selamanya Tuhan. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, mari bawa hati kita di hadapan Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau Tuhan. Hanya untuk Engkau Yesus yang terindah. Yesusku, Kau terindah selamanya. Ku menyembah. Mari membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Ku membawa hidupku, inilah persembahan untuk Engkau Yesus yang terindah. Amin. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa
Ajar kami belajar mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Hidup dan hati kami bagimu, Yesus. Selamanya ku, lebih lagi dengan segenap hatimu, Bait Kudus, katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidup. Oh Yesusku, Yesusku, Kau terindah selamanya. Dan kami membawa hidup kami, Tuhan. Ku membawa hidup, inilah persembahan. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya, Yesus. Sembah Yesus Tuhan, selama-lamanya hanya menyembah nama-Mu Yesus, hanya meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Kau terendah Yesus Tuhan, dan selamanya kami mau menyembah-Mu Yesus Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Layak terima segala pujian, sembah, hormat kami. Mari sembah Yesus, mari menyembah Yesus, mari tinggikan Tuhan, mari memuji Dia, Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan. Oh, segala puji, segala hormat, segala sembah hanya bagi-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh Yesusku, Kau terindah. Mari sembah, mari sembah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Hiramaya lama lama ya lama lara sikiri Hirabaya lama lama ya lama lama ya lama shiri Yesus Yesus Hirabaya lama nata karabaya lama ya lama lara Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya
Kirabaya karata shikirilere baba yara karata şerelere bana tara şerelere Hirabaya rabalara rabaya rabalara rabalara mengikut Yesus itulah hatiku. Kami siap melepas. Ku lepas semua aku untuk boleh mengenal kehendaknya di hidupku. Amin. Mengiring Yesus, jadikan itu kesukaan hatimu Tuhan. Kekuatan di dalam hidup kita. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Engkau yang mau menjadi pengikut Yesus yang sejati, sama-sama nyatakan. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mulai mengiringmu Yesus, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang lebih lagi mari nyatakan bersama-sama. Aku mau Tuhan, kami mau Yesus. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiringmu
kita bangkit berdiri dalam Tuhan. Kita hargai Tuhan. Kita persilakan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Kita percaya Roh Kudus ada di antara kita. Melawat kita. Menjamah kita. Dia sanggup melakukan yang di luar kemampuan kita. Sembah. Kira kata-kata sikira kata-kata raka sikira kata-kata. Kira papa sembah. Pura papa. Dina malam. Kini kita raka sikira. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami siap Roh Kudus, kami siap Roh Kudus, kami siap Roh Kudus. Mari lawat kami, jamah kami, jamah kami. Haleluya. Sira papa Engkau bertata di tengah pujian umat-Mu Tuhan. Kami menghargai kehadiran-Mu Roh Kudus. Bermasmur bagi Tuhan, bermasmur bagi Tuhan. Terus bermasmur bagi jamah kami, terus yang sakit disembuhkan, kuasa Roh Kudus bekerja, kuasa setan tidak bertahan. Mari kita tindakan firman hari ini. Iblis paling takut kalau kita memakai firman. Hari ini kau katakan dengan kuasa kegelapan, kau tidak berhak mengganggu kami. Kau tidak berhak merebut sukacita kami. Kau tidak berhak merebut damai sejahtera dalam Tuhan. Sampai hari ini damai sejahtera sampai hilang. Damai sejahtera jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Itu pertanda bahwa Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Kira apa sekira apa kata-kata. Terus sembah dia. Sikira apa sembah Roh. Hadirat Tuhan nyata, hadirat Tuhan saat ini bekerja. Melawat kita. Kira bala sikira bakala. Terima kasih. Bekerjalah terus Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus. Melawat kami Tuhan, melawat kami. Sikira kata-kata, sikira kata-kata. Hati kami penuh sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dilawat Tuhan. Hari ini Roh Kudus ada di antara kami. Hari ini kami percaya Roh Kudus, Engkau sudah bekerja melawat kami. Dan kami percaya ada kesembuhan ajaib terjadi dalam hidup kami. Mari kita menyembah Tuhan juga.
Dalam hadirat Tuhan kita bisa tenang, duduk kembali. Kita bisa duduk kembali, nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Tuhan ada di antara kita. Dia menjamah kita, memperbarui kita. Roh Kudus bekerja di antara kita. Jangan beri tempat kepada kekhawatiran. Jangan beri tempat kepada kekhawatiran. Jangan beri tempat kepada kuasa iblis. Berikan damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran kita. Bertata dalam hidup kita. Bertata dalam hidup kita. Kira apa kata kasih kira katakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu hari ini pesan dari Tuhan untuk kami boleh menjaga Roh Kudus dalam hidup kami dan kami memberi tempat kepada Roh Kudus bekerja di antara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah bagi kami siap untuk melakukan firman-Mu dan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan tundukkan kepala sekali lagi. Bapa, kami percaya firman-Mu sebentar akan mengubah hidup kami. Dan firman-Mu Tuhan bukan hanya kami dengar, kami melakukan firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus hidup di dalam hidup kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan, amin. Mari. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya diberi tema pada sore hari ini yaitu menjadi murid yang sejati. Bapak Ibu sekalian, menjadi murid yang sejati itu tentunya harus ada punya syarat. Dan syarat itu Yesus tuangkan itu dalam Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Saya sampai hari ini bangga bahwa Alkitab itu sangat cerdas. Dan dengan Alkitab ini sudah mampu menuntun kita untuk kita sampai 80 tahun. Ya, mari ada, oke. Ya, Injil Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tema sore hari ini adalah menjadi murid yang sejati. Tapi Tuhan Yesus bilang, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Segala miliknya, apa jadi milik kita? Uang. Orang kaya sulit diajarkan. Kenapa? Saya punya harta banyak. Saya tahu, mereka bakal ngomong, saya tahu Mamon berkuasa. Dan anggapan yang kedua, mereka beranggapan bahwa Mamon bisa membuat mereka bahagia. Tetapi kelemahannya makanya dibilang Mamon yang tidak setia. Tapi di akhir hidupnya, mereka bisa goyang-goyang itu dokter. Lalu mereka katakan, dok, tolong berikan yang terbaik buat papa saya. Berapapun saya bayar. Nah itu Mamon gak jujur. Waktu saat itu, dokter bilang kami usahakan yang terbaik. Kemudian keluar, dokter bilang kami sudah tidak mampu. Kami sudah memberikan yang terbaik. Tapi Tuhan berbicara lain. Nah, jangan kita berpatokan bahwa gampang. Nanti sudah di ICU, sudah banyak selang, lalu panggil pendeta, doa. Lalu teriak Yesus. Ya teriak. Kalau saya bilang percaya Yesus, engkau bilang saya percaya Yesus, begitu mati masuk surga. Mana ada Pak? Bapak Ibu ambil garis, itu tuh yang di sebelah salibnya Yesus.
Begitu dia bilang, Tuhan kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Yesus bilang, mulai hari ini engkau bersama-sama saya di Firdaus. Pak, orang di sebelah salib melihat suatu peristiwa yang luar biasa. Dia melihat Yesus mengerjakan balas kejahatan dengan kebaikan. Sampai dia doa, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang ini kaget. Perampok sudah biasa melihat orang yang disalibkan selalu kata-kata kutuk. Mengapa orang yang di tengah ini kata-katanya adalah kata-kata kasih? Dia berubah. Sehingga dia bisa berkata, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Nah, orang yang sudah mangap-mangap, lalu penuh dengan selang, lalu hanya dari sponsor-sponsor, dari keluarga, lalu pendeta datang, lalu masuk surga. Memang dia maklar surga. Enggak bisa. Pak, bukan Kristenan, bukan mistik. Tapi kekristenan itu melalui proses. Kalau kekristenan mistik, Pak, Yesus tidak mungkin inkarnasi masuk dalam perut dulu, lalu keluar mulai dari 1 bulan sampai 30 tahun, setelah 30 tahun melayani. Dan 2,5 tahun dia harus mengalami proses keselamatan. Jadi kalau Bapak Ibu mau diajar, jangan berpegang pada mamon. Oh Pak, apakah mamon itu uang? Bukan saja uang, kepintaran pun menganggap itu mamon. Kenapa? Dari dirinya dia bisa menghasilkan duit. Contoh, orang IT tidak usah modal. Perancang busana tidak usah modal. Dia merancang luar biasa dan kau bayar jutaan rupiah. Itu pun termasuk mamon. Orang yang ahli untuk potong rambut di Surabaya itu ada sampai 2.750.000 dan sebagainya. Itu bisa membuat dia menjadi sombong. Karena potensi yang ada dalam dirinya dia menjadi sulit diatur. Saya ke sana, saya bisa dapat sesuatu kok yang luar biasa. Mengapa saya harus kembali pada Bible? Yang kedua tipenya, tidak melepaskan hak, tidak dapat menjadi muridku, tidak bisa diajar. Adalah orang-orang yang sederhana. Dia menganggap harga dirinya jangan disentuh. Dia menuntut harus dihormati. Bahkan firman harus sesuai dengan dia. Dia tidak sesuai dengan firman. Kalau tidak sesuai dengan firman, dia protes, bahkan dia mungkin tidak mau lagi ke gereja tersebut. Kalau sudah pilih-pilih firman, apalagi firman yang benar-benar firman, lalu kita tolak, sebetulnya bukan rugi siapa-siapa yang rugi, engkau. Sekarang mimbar banyak, tapi ada mimbar entertain. Apa itu mimbar entertain? Ya begitulah. Yang miskin nanti dibuat kaya. Apalagi yang susah disenangkan. Oh, mimbar bukan berbicara tentang itu. Bagaimana Bapak Ibu bisa dididik supaya engkau sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin Pak Bu. Kalau sudah tahu dasar yang tadi, maka kita koreksi diri. Betul. Firman itu enggak usah, oh iya, itu cocok untuk tetangga saya. Itu cocok untuk suami saya. Itu cocok untuk istri saya. Itu cocok untuk teman saya. Tidak usah. Setiap firman kita koreksi diri. Ini yang harus saya bunuh. Setiap orang punya monster. Kasih pingsan dia. Bunuh itu monster. Melepaskan gengsi tidak gampang. Tidak gampang. Melepaskan harga diri yang sudah dibentuk tidak gampang. Tapi dengarkan baik. Kalau kita menghargai kekekalan, pasti bisa. Amin Pak Bu. Nah,
Kalau ini kita sudah tahu, sore hari ini kita akan mau mempelajari dari ayat ke ayat, sangat mudah, gampang. Dan Bapak Ibu pasti bilang, oh mau jadi murid yang sejati begini. Iya. Mari kita lihat dari Matius 9, ayat 9 dan seterusnya. Ya, Matius 9 ayat yang ke-9. Temanya, Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Mari Pak. Injil Matius 9 ayat yang ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Ya, sampai situ dulu. Pak, Matius duduk di rumah cukai. Waktu itu pemungut cukai itu orang yang kaya. Dia bekerja untuk Roma. Dia tarik itu pajak dari orang Yahudi, kemudian dia store ke kerajaan Roma, sisa dia punya. Kedudukannya enak, duduk-duduk di rumah cukai, berarti pendapatannya luar biasa, Pak. Jadi kalau mau mengikuti Yesus, ya semuanya harus berpatokan apa yang saya punya, itu punya Tuhan Yesus. Itu saya punya semua, Tuhan Yesus yang titipi buat saya. Bapak Ibu komplain, Pak, nggak bisa Pak, saya nggak terima. BPKB mobil itu atas nama saya, Yohanes. Rumah itu atas nama saya, Yohanes juga. Tapi Bapak Ibu harus sadar, begitu engkau berpulang 80 tahun, sertifikatmu berubah. BPKB-mu berubah. Enggak ada Pak, orang meninggal, lalu sepeda motor dimasukkan, mobil dimasukkan di kuburan, lalu ditutup. Ini harus pemahaman jelas. Berarti apa yang aku punya, itu bukan punyaku, itu pinjaman. Tuhan meminjamkan buat saya, untuk saya pergunakan untuk kemuliaan Tuhan selama 80 tahun. Kalau kuat, ya itu anugerah. Tapi standar Alkitab dalam kitab Mazmur, bahwa kita hidup diberi 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itu standar hidup, nggak boleh kita bergeser dari situ. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa apa yang Bapak Ibu punya itu titipan Tuhan, maka kita nggak bisa sombong dengan mamon-mamon. Titipan. Berarti kita hidup itu hanya sebagai bendahara, kasirnya Tuhan untuk menunjang pelayanan Tuhan. Amin Pak Bu. Dengan begitu, sekaya apa orangnya, dia tidak akan sombong. Titipan. Hanya Tuhan titip buat saya kok. Kalau merasa yang punya, susah. Matius, pemungut cukai, yang kedua, sangat dibenci sama orang Yahudi. Lalu kalimat Yesus yang berikut, mari Pak. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Lihat, Yesus yang otoritas. Ikutlah aku. Matius berdiri, ikuti dia. Pak, kalau meninggalkan meja cukai, begitu berhenti pergi, dah. Kalau gagal ikut Yesus mau kembali sudah nggak bisa. Kenapa? Sudah diisi oleh orang lain. Tapi Matius pemungut cukai itu luar biasa. Dia bisa meninggalkan itu dan dia mengikuti Yesus. Dia sudah nggak peduli berapa aset, berapa penghasilannya. Dia tinggalkan itu dan mengikuti Yesus. Aplikasinya. Bapak Ibu pernah lihat tikus dan kucing bukan? Tikus lari, kucing lari mengejar. Dua-duanya lari. Tetapi motivasinya beda.
Tikus lari untuk menyelamatkan nyawanya. Kucing lari untuk masalah perut. Makan itu tikus, lalu perutnya kenyang. Tikus kejar, kucing kejar tikus. Dua-dua pekerjaannya sama, lari. Tapi motivasinya beda. Hari ini saya mau tanya nih, pelayan atau hamba-hamba Tuhan, engkau mengikuti Yesus, perutkah atau untuk jiwa diselamatkan? Engkau pelayan altar, bagus. Tapi tolong dikoreksi. Engkau datang melayani dia supaya orang bertobat, supaya jiwanya diselamatkan, atau engkau melayani demi perut. Mari kita berubah. Tema yang saya dapat bukan buatan saya, permintaan dari gereja ini. Maka saya harus berbicara jujur. Nah, kalau pengkhotbah hanya untuk isi perut, dengarkan baik. Mimbar itu jadi mimbar Injil kemakmuran, Injil motivator. Tapi kalau untuk keselamatan, maka adalah Injil keselamatan. Pelayan Tuhan, kalau dia hanya melayani sungguh-sungguh supaya dengan apa yang saya nyanyikan, pujian yang saya nyanyikan itu bisa menggerakkan hati orang. Lalu orang mendengar, lalu dia mulai hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena hubungan terus menerus dengan Tuhan. Tapi kalau hanya untuk perut, maafkan saya. Tidak latihan, tidak apa, pokoknya naik asal. Dan dengarkan baik, kita ini dipenuhi oleh Roh Allah, mengerti. Engkau yang bawa pujian penyembahan, pemimpin pujian penyembahan. Engkau ada urapan atau tidak. Jemaat pasti paham. Pemain-pemain musik sama. Yang betul-betul mau jadi pengikut Kristus. Dengan penekanan saja keyboard, ketukan untuk drum, asal-asalan, sama dengan segenap hati, berbeda. Mari kita berubah. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak pernah melihat penampilan. Untuk jelasnya ini, mari saya mau tunjukkan syarat-syarat mengikuti Kristus supaya menjadi murid yang sejati. Mari kita pindah ke Lukas 9 ayat yang ke-57. Cerdasnya firman Tuhan luar biasa. Lukas 9. Injil Lukas 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Nah, ini sama dengan Matius. Matius, Yesus bilang begini, "Matius, follow me." Nah, sekarang Yesus lagi berjalan, ada orang yang mengikuti Yesus, lalu dia berkata bahwa aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Memangnya harus begitu. Artinya kalau menjadi pelayan Tuhan, kita mau jadi pengikut Tuhan, apa saja, apa kata firman, kita harus nurut. Salah satu untuk jemaat. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Setelah ayat ini kita kembali. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini hukum. Kalau Bapak Ibu berkata, aku di dalam Yesus dan Yesus ada dalamku,
Maka praktek hidup harus hidup seperti Kristus yang telah hidup. Apa itu? Standarnya gampang. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kita nggak boleh ngomong begini. Kalau engkau baik dengan saya lebih baik. Kalau engkau jahat, saya bisa lebih jahat dari engkau. Oh, standarnya bukan begitu. Karena dalam Matius 5 ayat 20 yang berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ini kata Yesus. Nah, standar hidup keagamaan kita mengerti bahwa ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah orang agamawi yang menjalankan hukum Taurat sangat luar biasa. Tapi karena mereka perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yesus ngomong, no, balas kejahatan dengan kebaikan. Dengan begitu, moralmu melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Sudah belum? Itu. Kau standarnya harus begitu. Lah Pak, kok di situ bilang tidak akan masuk dalam kerajaan surga? Papa tahu enggak? Kami tahu bahwa satu-satunya untuk masuk dalam kerajaan surga itu adalah anugerah. Saya bilang 1000% benar. Tapi dengarkan baik. Anugerah itu harus dipertanggungjawabkan dengan perbuatan baik. Sehingga kitab Roma itu tidak bertentangan. Amin Pak Bu. Nah ini harus. Kalau nggak begitu bagaimana? Aplikasinya lagi. Syarat masuk ke neraka itu tiketnya dosa. Dosa. Syarat masuk ke surga itu kita disucikan, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Aplikasinya Pak, tidak ada perampok yang aktif di surga. Tapi mantan perampok itu ada. Bapak Ibu bisa paham? Gampang kan? Jadi ke sana panjang, kita tarik. Ada mantan di surga. Tapi di surga tidak ada yang aktif. Artinya untuk orang tiket masuk ke sana harus namanya bertobat. Pertobatan ini hanya dibuat oleh dua orang. Dikampanyekan oleh dua tokoh yang besar. Satu Yohanes Pembaptis sama satu yang maha mulia Yesus Kristus. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sudah. Nah, kalau kita sudah sampai di sini, maka kita tahu, iya penting. Lalu sekarang kita kembali dulu. Ini yang saya mau kembali lagi ke Matius 9 ayat 9. Ya, Matius 9 ayat 9. Ada banyak mutiara di situ. Saya bacakan. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Maaf Pak Bu. Yesus tidak ngomong begini, Matius ikutlah aku, engkau akan kaya. Itu mutiaranya. Matius engkau ikut aku, tidak ada masalah. Matius engkau ikut aku, engkau sehat-sehat saja. Matius engkau ikut aku, engkau hidup pasti damai sejahtera. Tidak ada. Jadi sekarang yang ada mimbar yang bilang ikut Yesus pasti kaya. Ikut Yesus engkau bla 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 dan banyak. Lalu mengakibatkan jemaat bilang begini, saya kecewa dengan Tuhan. Ini salah siapa? Statement saya pernah ngomong,
kalau pembicara mau ke neraka, tolong jangan bawa-bawa umat. Engkau sendirilah ke neraka. Jangan pola pikir orang dibuat begitu seolah-olah menjadi dua bagian. Mengintimidasi jemaat sehingga begini. Jemaat, Yesus itu alat. Dia bukan Allah Yahweh, dia alat. Contoh, kalau engkau pakai ATM, engkau tidak ada uang, tekan itu tombol-tombol engkau sebut dalam nama Yesus. Tekan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nanti itu saldo keluar, ada duitnya. Begitu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak ada saldo keluar, kecewa. Yesus bukan alat, tolong. Yesus itu Allah Yahweh. Jangan sedikit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sampai pada tahun 1990 ke atas, itu ada bilang, engkau mau mobil mewah, tumpangin tangan. Dalam nama Yesus, nanti mobil mewah datang. Pernah dengar kan? Ingin rumah mewah, gampang. Lingkari itu rumah mewah. Nanti engkau dapat rumah mewah. Ini kan ajaran penyesatan. Alkitab bilang yang penting ada makanan, pakaian cukuplah. Yang artinya kita hidup, itu ada 2 episode. Episode pertama di muka bumi ini, plus minus 80 tahun. Lalu kita masuk peti mati, lalu kita mulai menghadapi 2 kekekalan. Satu namanya neraka yang terasnya adalah Hades tidak nyaman. Satu adalah nanti langit baru, bumi baru yang terasnya adalah Firdaus. Amin Pak Bu? Kalau Bapak Ibu menelaah, ini Alkitab sangat cerdas. Cukup Pak, bisa jadi buku petunjuk hidupmu atau manual book selama 80 tahun engkau berada di sini cukup. Oh firman yang saya bawakan Pak, bagaikan pedang bermata 2, betul. 1 untuk Bapak Ibu, 1 untuk saya. Dan dengarkan baik, tidak semua pendeta masuk surga. Dia boleh sampaikan firman yang hebat. Tapi kalau dia belum bisa jadi pelaku, no. Makanya saya ngomong ke sahabat-sahabat. Saya masuk, saya berkhotbah, itu apa yang sudah bisa saya lalui. Misalnya balas kejahatan dengan kebaikan, saya sudah lalui. Lalu apa lagi yang kedua? Yang kedua Yesus bilang, nanti kalau Bapak Ibu ingin baca, baca di rumah di Matius 5. Kasihilah musuhmu dan berdoa untuk dia. Nah, suami itu bukan musuhmu. Istri bukan musuhmu. Anak-anak bukan musuhmu. Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi orang yang menganiaya engkau. Perhatikan. Lalu yang paling fundamental, saling mengampuni. Ya kalau Bapak Ibu belum mampu mengampuni, saat ini mengampuni. Kenapa? Karena kalau engkau belum mampu mengampuni, jangan berdoa, doamu pasti tidak didengar. Pulang, ampuni. Amin. Oke. Lalu ini kan selesai. Kita balik yang tadi. Lukas 9 ayat yang ke-57. Injil Lukas 9 ayat yang ke-57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ayat yang ke-58. Ayat 58, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kalau Bapak Ibu lihat konteks yang ayat 57 ke ayat 58, seolah-olah gak nyambung. Yesus, saya mau ikut engkau.
Yesus jawab, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksud Yesus begini, kalau kita mau ikut Yesus, hitung dulu anggarannya. Kalau nggak mampu, jadilah serigala aja punya liang. Burung punya sarang, lebih baik ikut mereka. Ikut saya ini bayarannya mahal. Sampai anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak boleh mengeluh segenap hati, ikut kehendak Tuhan. Pokoknya saya kerja apa-apa bukan dihargai manusia, tapi nanti dihargai oleh Tuhan. Mampu nggak? Jadi sebetulnya jemaat yang nanti menjadi murid yang sejati, pelayan-pelayan Tuhan ini, itu bayarannya. Pembicara, kita sudah tahu, begitu kita turun dari mimbar, kita akan merasakan, firman tadi memberkati, amin Tuhan. Firman tadi tidak memberkati, pasti kerasa. Saya bawa Pak, firman yang benar-benar benar. Tidak ada kompromi apapun. Jadi kalau habis main, lalu bilang begini, itu pendeta parah. Firmannya firman. Di tengah-tengah firman kasih lagu lagi, naik lagi. Firman lagi, lagu lagi, persembahan kasih tetap saja. Dia bukan menjadi murid yang sejati. Tapi kalau yang jadi murid sejati, ada lagu dia mainkan dengan segenap. WL angkat suara, jemaat betul-betul merasakan firman sama pujian jadi satu. Mereka berubah. Saya beritahu, engkau pun sedang mengumpulkan harta di surga, yaitu berupa mahkota kehidupan. Amin. Pak, apa itu pujian penyembahan? Pujian penyembahan adalah khotbah yang berirama. Asal pujian penyembahan itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita mau ikut Yesus harus. Pak, usia 80 tahun itu melatih kita bagaimana kita menyangkal diri, pikul salib, ikut jejak Kristus habis-habisan deh. Untuk kita nanti memperoleh hidup yang kekal. Nanti kalau sudah di belakang peti mati, itu baru kita senang dan kesenangan itu tidak berujung. Ayat berikut, itu yang yang dia datang kepada Yesus. Saya mau ikut engkau. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-59. Injil Lukas 9 ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Jadi yang pertama, orang itu yang mau ikut Yesus. Yang kasus kedua, Yesus panggil, ikutlah aku. Dia tidak seperti Matius, tinggalkan semua, pergi. Kalau kita lihat secara konteks, tanpa lihat secara kebudayaan orang Yahudi dan sebagainya, enggak nyambung. Kenapa? Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Kebudayaan di umat Yahudi itu, bahwa nanti yang menguburkan anggota keluarga, itu orang-orang laki. Papanya lagi sehat, dia bisa ngomong begitu. Izinkan aku menguburkan bapakku. Tapi bapaknya masih sehat, jadi tunggu. Mau 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai papanya mati, baru saya mau mengikuti engkau.
teksnya begitu. Jadi ada orang bilang, begini aplikasinya, ikut Yesus ya, nantilah, gampang masih ada hari esok. Dulu saya punya sahabat, dia pandai bermain musik jazz. Lalu hamba-hamba Tuhan dia selalu main di Natal. Lalu hamba Tuhan yang berkhotbah bilang, ayolah percaya Tuhan. Gampang, gampang. Tahun berikut gampang. Bapak Ibu tahu, suatu saat saya kaget. Saya ketemu di rumah duka, tinggal foto. Dia sudah meninggal. Bapak Ibu tolong gerakkan anggota keluargamu. Ikut Tuhan, nantilah. Masih repot, lagi cari duit untuk pernikahan. Sudah nikah punya anak ke gereja yuk. Aduh ada anak. Malam-malam bikin repot, dia nangis, belum sempat. Nanti ay kalau anak sudah jalan. Begitu anak sudah jalan, aduh susah nakalnya tuh loh. Nantilah kalau anak sudah sekolah. Nanti kalau anak sudah sekolah, dia bilang, aduh kita ini masih repot ya. Tunggulah nanti kalau saya pensiun. Sudah pensiun kita datang, dia bilang begini, aduh kita sudah tua begini mau datang ke gereja lagi, sudah pakai kursi roda. Ikut Yesus, jangan tunda-tunda. Ayat 60. Ayat yang ke-60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya, Pak, jadi kalau ikut Yesus maksudnya bahwa jangan tunda-tunda. Engkau diajar untuk menjadi murid yang sejati. Butuh proses, bukan bim salah bim, maju ke depan doakan, langsung jadi murid sejati. Nggak bisa. Tolong Pak, Bu, ingat satu, kucing mengejar tikus. Dua-dua sama pekerjaannya mengejar. Motivasinya beda. Ayat berikut. Ayat 61, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Pak Bu, dia mau ikut Yesus. Dia bilang, saya pamit dulu. Bapak Ibu datang ke muka bumi ini sendiri-sendiri, tolong. Tanggung jawab sendiri-sendiri, engkau datang sendiri, pulang sendiri. Engkau datang ke bumi ini, pulang, tanggung jawabmu sendiri-sendiri. Keselamatan bukan kartu susunan keluarga. Papa pendeta, mama pendeta, Anda pasti masuk surga. Waduh. Enggak seperti itu, Pak. Amin? Oke, kita balik sekarang. Ke Matius 9 ayat yang ke-10 sekarang. Injil Matius 9 ayat ke-10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Ya terus? Dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Iya. Apa Pak yang dilakukan Matius yang kedua? Dia ikut Yesus. Kedua, dia tidak. Pemungut cukai itu, dibenci. Dia juga mau mengenalkan Yesus kepada sahabat-sahabatnya. Melalui meja makan. Ini loh Yesus juru selamat. Ini loh Yesus. Nah selama ini aplikasinya. Menjadi murid yang sejati. Sudahkah engkau mengabarkan Injil? Kalau engkau punya catatan, saya mau beritahu baik.
selama engkau hidup sampai hari ini, berapa jiwa engkau bawa kepada Tuhan Yesus? Bapak Ibu hitung. Dan engkau punya target. Sampai Tuhan mau membawa engkau mau bawa berapa jiwa untuk Tuhan? Ada satu pasang teman. Bukan satu pasang sih. Berteman, bersahabat baik. Puluhan tahun mereka bersahabat. Tapi satu dengan yang lain tidak pernah mau beritahukan tentang kerohanian. Satu Kristen, satu bukan. Terus sudah puluhan tahun persahabatan mereka. Suatu saat teman yang bukan Kristen ini jalan-jalan mendengar penginjilan. Dia masuk, dia dengar. Besok dia beritahu. Ketemu kan? Namanya sahabat. Engkau sahabat yang paling kejam. Untung saya dengar firman Tuhan. Kalau saya tidak dengar firman Tuhan, saya mati, saya pasti masuk neraka. Engkau adalah sahabat paling kejam, tidak pernah memberitahukan kepada saya siapakah itu Kristus. Banyak sahabat-sahabat saya dia bilang begini, amin, saya tadi naik taksi, saya bisa mengabarkan Injil kepada supir taksi. Tahu orangnya di depan ini. Saya nggak peduli, pokoknya saya mau kemana-mana memberitahukan Yesus juru selamat, titik. Bapak Ibu bagaimana? Sesuai dengan mandat yang mulia, jadikan semua bangsa muridku. Pertanyaan Bapak Ibu bawa pulang. Sudah. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu bawa jiwa yang main-main dengan Tuhan. Dia masuk gereja ini dan sungguh-sungguh jadi murid yang sejati. Kalau belum, kapan engkau mau mulai? Apa jawaban? Saya minta izin dulu mau kuburkan orang tuaku, atau sebentar saya pamit dulu dengan orang tuaku. Bahkan Yesus bilang, kalau orang membajak dan melihat ke belakang, tidak layak jadi muridku. Kapan kita mau mulai? Kita boleh berteori. Setiap orang minggu depan bawa satu orang satu, gedung ini penuh. Tapi sudahkah engkau mengasihi sahabatmu? Engkau mengasihi adikmu, saudaramu? Engkau mengasihi papa mamamu? Yang orang tua, engkau mengasihi anakmu? Di mana anakmu? Di gereja kah? Atau di mall-mall lagi main game? Saya minta tim musik naik. Mari kita dengan firman ini, mari kita inspirasikan lalu praktik dalam kehidupan kita. Ayat yang berikut 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ayat 12 terakhir. Oke. Ayat 12, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Pak, poinnya Yesus, dia mengasihi orang yang berdosa, tapi dia benci dosanya. Kalau ada yang bilang begini, Pak, nggak bisa, malam minggu saya dugem, Pak. Malam minggu dugem, hari minggu kita ke gereja, apa kata orang? Dengarkan baik, engkau menyadari engkau orang berdosa, Yesus sayang engkau, datang ke sini dengan firman merubah engkau. Amin. Berjanji di hadapan Tuhan, minggu depan saya pasti usaha bawa teman baik, sahabat baik, supaya saya tidak disebut saya manusia kejam. Ayat yang terakhir. Ayat yang ke-13. Ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini.
Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa. Pak, Bapak Ibu tega. Sahabatmu atau teman-temanmu di luar tidak mengenali Yesus. Atau mengenali Yesus hanya permukaan, tidak praktek sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu dia meninggal. Lalu masuk dalam api kekal. Engkau tega? Yesus bilang yang kuhendaki belas kasihan, bukan persembahan. Mari kita menjadi murid-murid yang sejati. Yang terakhir, Pak. Engkau mau panggil orang datang ke gereja yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Matius mencatat, Matius pemungut cukai. Tapi Lukas tidak mencatat, Markus tidak mencatat. Hanya mencatat, nanti baca di rumah. Hanya Matius. Tapi Matius, dalam Injil Matius dia mencatat, Matius pemungut cukai. Engkau mau merebut menjadi murid yang betul-betul bisa menghasilkan buah. Kuncinya cuma satu, rendah hati. Engkau siap dihina, engkau siap diapakan. Pokoknya engkau bekerja, engkau pelayanan. Hanya satu fokusnya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Saya minta Pendeta Agus Tanesap membawa kita dalam doa firman. Ya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati. Kita masuk dalam doa firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita merenungkan setiap perkataan daripada Kristus Yesus Tuhan. Kitalah anak-anaknya, kitalah murid-murid yang dikasihinya. Kalau dia menegur kita, dia mengingatkan kita. Karena dia begitu mengasihi kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku mengasihi Engkau, haleluya, dengan segenap nyatakan kasih-Mu kepada Dia, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus, amin, dengan segenap jiwaku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, haleluya, tujuan hidupku hanyalah untuk yang mengasihi Tuhan. Mari angkat tangan. Ku renungkan firman-Mu, amin, siang dan malam, amin, ku
pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, amin. Tujuan hidupku hanyalah untuk, hanyalah untuk, oh hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini bersama dengan umat-Mu, kami berdiri di rumah Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu. Kami naikkan segala ucapan syukur kami. Pujian kami hanya bagi Engkau Kristus Yesus Tuhan kami. Engkau layak untuk ditinggikan, Engkau layak untuk disembah. Betapa hati kami limpah dengan syukur. Karena Tuhan begitu menyayangi kami. Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Tuhan boleh berbicara kepada kami. Tuhan Engkau boleh menyatakan kehendak-Mu kepada kami, di mana Tuhan telah memakai hamba-Mu, dan kami bersyukur Tuhan, meteraikan setiap perkataan firman-Mu, hidupkan itu di setiap hati kami. Ketika kami pulang, kami berjalan, kami duduk, kami tidur, firman itu terus hidup dan akan terus merubah setiap kami agar berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan kami boleh menjadi murid Kristus yang sejati, dan ketika Engkau datang kembali, Engkau dapati kami orang-orang umat Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Pakai kami semua, pengurapan Allah, kuasa hikmat wibawa Allah turun atas kami umat-Mu. Pakai kami kemanapun kami pergi, biar terang firman Kristus nyata. Banyak orang boleh diberkati, banyak orang boleh mengaku dan percaya kepada Engkau. Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tanda-tanda heran, tanda ajaib, pemahaman pengetahuan firman yang benar, bahkan keberanian untuk kami berani memberitakan kabar baik, berita pengampunan dosa. Terima kasih Bapa di sore sekali lagi, biar firman ini akan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sepakat dan berdoa buat hamba Bapak Pendeta Peter Tuhuteru yang sudah Tuhan pakai. Kami mendoakan hamba-Mu Tuhan terus bertambah-tambah dalam hikmat, kuasa dan pengurapan Tuhan. Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa, biar hamba tetap kuat, sehat, umur panjang, diberkati oleh Tuhan. Keluarganya, bahkan ke rumah tangganya, pelayanannya, usaha bisnisnya semakin diberkati, dan biar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami semua yang hadir hari ini, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit kami percaya kami disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang terikat kami dibebaskan dalam nama Yesus. Kami belum memahami kebenaran hari ini, biar wawasan kami semakin terbuka. Tuhan singkapkan semuanya kepada kami. Kami percaya kami semua ditolong oleh Tuhan. Gereja ini akan semakin Tuhan berkati. Bapak Ibu Gembala Sidang Tuhan pakai lebih luar biasa. Bersama dengan pelayan majelis jemaat, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Biar lewat GBI Bait Kudus ini, oh kota ini akan terus diberkati. Banyak orang satu ketika datang tempat ini untuk mereka boleh bersuka cita. Mereka menyembah Kristus Yesus Tuhan. Setiap lutut bertekuk, lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nyatakan mujizat-Mu bagi gereja ini. Kami percaya sungguh Tuhan punya rencana yang luar biasa. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan pakai hari ini untuk mengantarkan kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus bertambah-tambah dalam kuasa urapan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu buat hamba-hamba-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Mari umat Tuhan yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita. Tapi sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu satu ayat untuk mendasarinya. Dari Ulangan 16 ayat 16 sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
Baik, mari kita bawa persembahan kita. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau pada kesempatan hari ini, kami masih Kau izinkan untuk kami boleh memberikan persembahan. Bukan karena kuat gagah kami bisa memberikan persembahan. Tapi semua karena berkat dan kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan. Terima kasih untuk setiap berkat, jasmani, rohani, yang selalu Kau sediakan berlimpah bagi setiap kami. Dan pada hari ini Bapa, kami rindu untuk kami boleh memberikan apa yang kami miliki yang juga berasal dari Engkau. Untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Kau berkati setiap tangan yang terulur untuk memberikan persembahan ini. Kau berkati setiap apa yang dia kerjakan dan Engkau buat berhasil. Kau berkati setiap usaha yang saat ini sedang dia kerjakan dan Engkau senantiasa buat berhasil. Kau berikan hati yang selalu rindu, memberikan yang terbaik, dan terbaik untuk Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Bapa. Kau berikan hikmat yang luar biasa. Kau berikan hikmat surgawi. Sehingga setiap kebijakan, setiap pemikiran untuk mengelola persembahan ini, semuanya hanya bagi hormat kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik untuk-Mu. Haleluya, amin. Kita pujikan sama-sama, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama mari bersorak, bersorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang hari ini kami dengar. Kiranya firman itu merubah kehidupan kami. Satu persatu kehidupan kami diperbarui dalam Tuhan. Dan kami percaya api kemuliaan Tuhan memberikan kemampuan untuk kami Tuhan. Untuk membakar api yang tidak kudus dalam hidup kami. Dan hidup yang kami bawa itu adalah hidup yang terbaik Tuhan. Hari ini umat-Mu membawa hidup yang terbaik Tuhan. Dalam persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kotak doa, berkati minyak urapan, kuasa Roh Kudus bekerja, dan setiap orang yang memakai mendoakannya dengan iman dan percaya. Kuasa Roh Kudus bekerja. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus juga memberikan kemampuan untuk umat-Mu tetap bersyukur, tetap hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Dan nomor satu dari semuanya itu adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita berdiri bersama mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita menyembah keraba kata kasih kata. Sembah Tuhan, sembah, sembah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini dan kami akan pulang kami ke tempat kami masing-masing dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan. Tuhan berkati hamba-hambamu yang sudah melayanimu Tuhan. Terlebih buat hambamu Bapak Pendeta Peter Tuhuteru, kasih karunia berkat Tuhan menyertai Ibu Yuli dan kekuatan dari surga. Hidup dalam kekudusan-Mu itu adalah nomor satu dari segala sesuatu Tuhan. Berikan kemampuan buat kami semua untuk hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan. Pulanglah dengan membawa berkat sukacita damai sejahtera dalam Tuhan. Pulanglah engkau pastikan dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Tuhan berkati umat-Mu dalam hidup mereka, dalam perjuangan mereka, dalam keluarga mereka tetap utuh sampai selama-lamanya. Terus berjuang dalam hidup kekudusan, senangkan hati Tuhan, muliakan nama-Mu Tuhan, dan Kau memberkati umat-Mu. Damai sejahtera, sukacita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali.